kembali lagi di channel Grace Hanin, channel yang membahas seputar hukum. Nah, pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas seputar penuntutan. Nah, banyak yang bingung nih, apa sih itu penuntutan? Terus banyak juga yang bingung dan masih salah mengartikan antara jaksa atau penuntut umum, apakah sama, apakah beda, apakah gimana, lalala. Nah, makanya dari itu aku di sini akan mencoba membahas seputar penuntutan. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus tahu dulu apa itu arti penuntutan. Penuntutan itu diatur dalam KUHP, di mana di pasal 1 angka 7 KUHP. Nah, di pasal 1 angka 7 KUHP, di situ disebutkan bahwa penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, berarti lebih singkatnya, penuntutan itu adalah suatu tindakan penuntut umum untuk memberikan suatu perkara pidana ke muka pengadilan supaya perkara itu diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim di muka pengadilan. Nah, pertanyaan yang muncul di benak kita adalah siapa sih yang dapat melakukan penuntutan? Nah, jadi ini semua itu diatur di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, jadi di pasal 1 angka 6 huruf A di situ didefinisikan bahwa jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, sementara penuntut umum itu di huruf B-nya. Penuntut umum di situ adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jaksa itu adalah jabatannya, adalah pejabatnya, adalah jabatannya gitu. Nah, sementara penuntut umum itu adalah wewenang yang diberikan gitu kepada jaksa. Jadi penuntut umum itu adalah jaksa, namun dia diberi wewenang khusus gitu. Nah, kemudian penasaran kan apa sih tugas dan wewenang penuntut umum? Tugas dan wewenang penuntut umum itu diatur di dalam pasal 14 KUHP. Di situ disebutkan bahwa tugasnya itu adalah yang pertama, untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Nah, yang kedua itu untuk mengadakan prapenuntutan. Nah, kemudian bingung kan apa sih prapenuntutan? Prapenuntutan itu adalah kegiatan di mana apabila ada kekurangan pada penyidikan. Nah, tapi di sini dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 110 ayat 4. Nah, jadi di situ di pasal 110 ayat 3 dan pasal 110 ayat 4 itu adalah mengenai hubungan antara penyidikan dengan penuntut umum. Nah, jadi yang di pasal 3 itu adalah ketika penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik, maka di situ ada kewajiban penyidik untuk melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan arahan dari si penuntut umum. Nah, terus yang di pasal 110 ayat 4 itu adalah ketika penuntut umum tidak mengembalikan berkas penyidikan dalam waktu 14 hari, jadi penyidikan itu dianggap telah selesai. Nah, penyidikan dianggap telah selesai juga apabila dalam batas waktu itu penuntut umum itu telah memberitahu penyidik gitu kalau penyidikan telah selesai gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke tugas dan penuntut umum yang ketiga. Yang ketiga itu adalah memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Kemudian ada juga tugas dan wewenangnya itu adalah untuk membuat surat dakwaan. Tentu saja dong harus ada surat dakwaan. Nah, kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi yang akan hadir pada sidang yang telah ditentukan. Kemudian untuk melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, terus mengadakan tindakan lain dalam bentuk tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi itulah tugas dan wewenang penuntut umum. Nah, tadi juga sudah terselip ya tentang prapenuntutan. Jadi akan saya ulang lagi, prapenuntutan adalah kegiatan penuntut umum di mana apabila terjadi kekurangan pada penyidikan. Jadi bisa dilaksanakan yang namanya prapenuntutan. Dan prapenuntutan ini dilaksanakan dengan cara memberikan petunjuk tambahan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari video ini. Bagaimana sobat hukum sekalian? Sudah paham kan mengenai penuntutan? Saya harap dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai penuntutan, kita semua dapat mengerti dan dengan cermat dapat membedakan semuanya.
Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Hukum. Bye! This is all you